selamat datang di Kakak Talks dari kreator untuk kreator. Yeay. Oke guys, ini adalah episode ke-6 dan dari perjalanan kita, tempat dimana kita bakal ngobrol santai, jujur, real tentang dunia kreatif konten dan orang-orang di baliknya. Dan episode 6 ini kita kedatangan tamu menarik banget nih, yaitu Rizky Minho. Oke, gimana nih kabarnya Minho? Alhamdulillah masih baik-baik saja. Di dunia yang sudah tidak baik-baik ini, masih bisa baik-baik aja, itu suatu anugerah gitu. Bener. Terus boleh kenalin diri dulu dong ke audiens di sini. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Rizky Minho. Biasa dipanggil Minho aja sih. Terus aku konten kreator, tapi di luar konten kreator itu ya aku cuma manusia biasa aja. Iya, bisa ya. Manusia biasa tapi sedikit malaikat. Sih. Terus apa lagi nih kegiatannya, kesibukannya di luar konten kreator? Aku ya seperti manusia pada umumnya aja. Aku bernafas, terus aku makan, aku tidur, ya udah manusia seperti manusia biasa aja. Kayaknya gue lihat-lihat di sosial media lu sering traveling nih. Oke. Traveling itu kerjaan atau emang hobi aja? Itu adalah kerjaan. Oke. Jadi sebenarnya gue selain konten kreator, gue juga adalah tour leader. Sama kayak di episode pertama kalau nggak salah si kembar itu ya. Iya. Nah dia juga tour leader kan? Iya betul. Iya. Jadi kayak banyak banget nih tour leader yang jadi konten kreator kayaknya. Seru banget gak sih? Dibilang seru, ya seru. Cuma mungkin gue udah lumayan lama juga, udah sekitar 5-6 tahun jadi tour leader. Udah lama dong? Udah lama juga. Jadi kayak berbarengan sama gue mulai ngonten gitu. Oke. Terus kayak kalau ditanya seru atau enggak, gue udah bilang namanya kerja gitu loh. Kalau gue balikin pertanyaan ke kalian semua para pekerja, pasti jawabannya tetap sama. Namanya juga kerja, ada capeknya, ada senangnya gitu kan. Cuma plusnya mungkin sambil liburan aja, sambil healing sambil gitu. Healing. Healing dibayar. Healing dibayar kalau kata si kembar ya, healing dibayar. Benar-benar. Oke, kalau dari orang yang ngeliat lo nih, versi di luar sama yang lo rasain sendiri, itu vibes-nya gimana? Beda nggak? Kalau itu sih gue nggak bisa, bingung ya, karena kan ya yang gue rasain gimana, yang orang rasain gimana gitu kan. Jadi kayak no comment. Pokoknya gue adalah gue gitu. Gue adalah gue. Apapun yang kalian lihat, ya udah kalian cerna sendiri aja. Kalian simpulkan bagaimana sesuka hati kalian gitu. Dari kecil tuh emang Minho ini emang suka tampil ya? Atau baru kebentuk sekarang aja nih? Kalau bisa dibilang iya gitu. Dari kecil. Dari keluar brojol, kan kalau orang bayi normal tuh kalau kita gitu, jadi ada ininya, ada tingkah laku berlebihnya, gitu, ada nadanya gitu ya. Iya, jadi emang aku udah dari kecil tuh karena aku juga 4 bersaudara itu perempuan semua. Terus keluarga aku gennya tuh emang kebanyakan perempuan, jadi ya udah aktifnya lebih aktif pokoknya deh gitu. Lebih aktif, iya. Bener. Kalau boleh tahu tampilan kayak gimana sih Kak Minho? Tampil seperti teneng. Nggak ada, berarti nggak ada muncul ya. Teneng. Iya, seperti itulah. Oke. Dulu tuh kayaknya Kak Minho ini aku sering lihat sempet viral banget ya di Citayam Fashion Week. Iya, itu gongnya sih sebenarnya sih. Iya. Itu kayak titik Minho versi feminim yang titik teratas gitu. Wah, puncaknya. Karena ya gimana sih, maksudnya selama ini kan kayak udah dari kecil gitu kan, suka tampil, suka yang agak berlebihan gitu kan. Terus akhirnya dapat panggung gitu, kayak dapat tempatnya ya. Makin gong gitu. Jadi kayak wah, inilah tempatku menjadi bintang gitu kan. Tapi ternyata ya udahlah gitu. Emang suka tampil dari kecil anaknya. Tapi gimana perasaannya pas waktu ada di posisi itu? Seneng, sedih, terus abis itu bersyukur, terus juga terpuruk, semua jadi campur aduk. Kenapa terpuruk? Karena sebenarnya aku emang dari awal sebelum datang itu, aku itu udah planning sebenarnya. Sebelum aku tuh datang itu kan apa sih namanya tuh,
cukup lama, beberapa Iya. bulan ada ya, dan aku tuh datang di akhir-akhir sebenarnya. Karena aku riset dulu nih. Oke. Aku sebelum action aku riset dulu. Ini tuh tempatnya gimana, orang-orangnya kayak gimana, Oke. gini. Pokoknya sebelum aku datang tuh aku riset dulu. Terus akhirnya aku memutuskan eh sebelum aku turun pun aku udah punya strategi. Oke. Gini segala macam, dan akhirnya mungkin strategi aku agak salah gitu. Salahnya gimana tuh kalau boleh Kurang tahu? tepat mungkin ya, Oke. kurang tepat. Jadinya malah ya tetap oke, cuma endingnya aja kurang bagus menurut aku untuk diri akunya Oke. gitu. Tuh awal mulanya kamu bisa join di Citayam Fashion Week tuh berawal dari mana sih, Menho? Ya dari sosial media, karena kan semua orang Oke. kayak waktu itu tuh Citayam Fashion Week itu di semua sosial media nggak sih, ada Iya, bahkan di rame TV banget, iya. semua pokoknya ngomongin Citayam terus kayak siapa yang nggak tertarik gitu loh, Iya. apalagi aku gitu loh, orang yang kayak suka tampil gitu. Iya. Jadi ya udah pengen coba gitu, karena Awalnya- aku juga tahu, aku udah feeling kalau aku turun pasti bakalan rame, Naik. gong gitu, naik gitu. Iya. Untuk naikin akun aku juga kan, karena emang sebelum dari Citayam tuh aku emang udah ngonten. Cuma yang ikut-ikutin tren aja, udah main TikTok gitu kan. Cuma emang masih followersnya masih sedikit. Nah, Iya. dari Citayam ini aku dapat followers juga banyak gitu. Awalnya tuh diajak atau emang datang sendiri? Aku datang sendiri, pure karena ngeliat, tertarik, dan juga join langsung gitu. Mantap, langsung segong itu Langsung loh segong Rizky itu sih. Minho. Baju ijo Baju ijo yang yang ketekan. iya, Nah, itu benar-benar gua hafal banget lagi. bestseller. Yang jalan langsung catwalk Iya. di ini. Peragain gak sih? Jangan enggak. No. Oke, awal banget nih lo masuk ke dunia content creator itu gimana sih ceritanya? Coba spill dong. Jadi tuh awal mula banget itu tuh pas COVID kalau nggak salah ya. TikTok itu booming ya, semua content creator benar dari COVID kalau nggak salah. Terus aku di situ tuh aku belum FOMO kan. Terus ya udah kayak pada saat itu siapa sih yang nggak punya aplikasi TikTok gitu, maksudnya iseng-iseng aja download doang. Terus ya udah aku ikut follow the trend aja segala macam. Dan awal mula aku bikin konten itu emang udah konten glow up gitu. Jadi tuh dulu ceritanya aku pas kecil tuh mukanya masih gimana sih, masih anak kecil udah gitu, dengan kamera yang jadul segala macam. Terus glow upnya itu menjadi cowok yang feminim, gong gitu bentukannya, paham kan? Jadi kayak ya udah disitulah ada yang memuji, ada yang ini, ada yang gitu. Terus akhirnya ya udah sisanya aku follow the trend aja. Aku lebih ke follow the trend. Konten pertama lo tuh yang lo posting tuh kayak gimana sih? Dan lo masih berani gak sih untuk nontonnya? Ya itu konten glow up gitu. Konten jadi tuh glow up ada itu? dulu tuh gue inget banget. Jadi tuh glow up itu dulu pas gue masih kecil, itu tuh ada ini dekat rumah gue tuh sering syuting gitu. Adalah Dion Wiyoko. Dion Wiyoko tahu kan, artis kan? Nah, dia syuting dekat rumah gue. Iya, dia syuting dekat rumah gue tuh. Udah gue foto, namanya juga bocah kecil kan. Foto tuh lagi jelek-jeleknya, pakai baju jelek banget gitu ya, foto. Nah, terus gue bikin tuh zaman dulu gue foto sama Dion Wiyoko, sama sekarang gue tunjukin foto Dion Wiyoko sama foto gue gitu yang sekarang. Terus itu disitulah banyak naik. Nanti deh gue kasih lihat naik, di situ naik. Kalau yang video paling viral lo itu yang paling gong yang di Citayam Fashion Week, lo masih berani nonton nggak? Sebenarnya berani nggak berani sih, karena kayak ya udah gitu. Gue nggak bilang gue melupakan atau kayak menjijikan masa lalu gue, cuma kayak agak oke lah. Buat pelajaran aja. Di titik apa sih lo ngerasa ini bisa jadi sesuatu yang serius? Apa ya? Karena menurut gue sosial media itu semua orang pakai gitu loh. Kayak gak ada nggak yang nggak pakai sosial media nggak sih? Bahkan anak kecil pun pakai sosial media. Gimana cara kita untuk memanfaatkannya aja kan? Terus juga menurut gue emang kedepannya ya sosial media itu sangat dibutuhkan juga gitu loh. Dan gue ya udah gue mau kenapa gue bertahan juga, karena ya gue pengen mempergunakan sosial media itu dengan baik gitu kan, untuk jadi
gambaran juga kan buat orang-orang yang Oke. cuma scroll aja ngelihat oke gitu. Selain itu kan juga bisa menghasilkan duit kan, Betul. cuan. Jadi buat kalian nih yang masih belum pada memanfaatkan sosial media kalian, kayak dari sekarang kalian mulai ngonten. Ya karena nggak konten tuh sih? cuan, bener. Cuan banget. Sekarang tuh semua jualan tuh dari Betul, say. online segala macem. Jadi Iya, ayo konten. dimulai dari sekarang. Kalau Benar. enggak tuh kalian bakal ketinggalan Betul. jauh sih. Karena dari ngonten Minho udah dapat apa aja nih dari ngonten? Wadidaw. Dapat apa ya? Ya pastinya dapat handphone, upgrade handphone ya kan. Maksudnya dari HP ini ke HP ini ke HP ini Iya, gitu. Terus betul. juga dapat apa ya? Oh, jadi tuh aku kebetulan bukan tipe orang yang kayak suka beli barang-barang branded Iya. ataupun kayak langsung beli mobil segala macam. Aku tuh invest buat isi rumah tangga. Oh, Gak tahu aku tuh otak suka aku ya. banget Aku tuh merabot. aku tuh Aku ngoleksi. lihat konten kamu yang beli kasur. Nah, aku tuh suka kayak gitu. Jadi tuh tiba-tiba aku nanti nyicil beli kasur, beli lemari, beli AC, beli apa kulkas Iya. gitu. Jadi tuh kayak nyicil, rumahnya belum tahu kapan, nanti isinya dulu aja Iya. karena kan itu manifesting juga kan. Iya. Siapa tahu nanti tiba-tiba ya suatu saat Kebeli rumah kebeli yang rumah mewah jadi gitu kan, udah ada isinya udah barang. ada. Iya gitu. Gitu aku Chill. baru inget kemana duit aku, ternyata aku investin ke Iya. barang-barang perabotan rumah. Mungkin biar kan aku juga laki-laki gitu ya. Iya. Mungkin nanti biar calon istri aku udah tinggal wah perabotan lengkap gitu. Udah lengkap semua Benar, gitu. Oke. By the way, lu pernah gak sih ada di fase yang pengen berhenti pas di awal-awal ngonten atau pas lagi gonggongnya tuh? Pernah gak sih ada di fase itu? Pasti ada dong. Itu kenapa tadi gue bilang cerita yang Facebook itu nano-nano. Ada senengnya, ada sedihnya, ada Oke. terpuruknya. Karena di situ pun gue bener-bener down sedaun-daunnya. Kenapa nih kalau Karena boleh ya tahu? karena kan kita hidup di dunia konten kreator itu nggak lepas daripada netizen gitu ya. Iya. Netizen bebas berkomentar apapun gitu loh. Bebas Itu haknya berasumsi. juga gitu. Iya. Cuma emang kadang keterlaluan aja, banyak yang Iya. ngelewatin batas gitu. Jadi Iya. bikin mungkin waktu itu gue posisinya belum siap untuk menerima hujatan segala macem. Itu tuh gue pernah bikin konten itu tuh komentarnya 300 ribuan, itu tuh isinya hujatan semua. Hujatannya kayak gimana tuh? Ya udah isinya macem-macem semua, bawa keluarga lah, bawa gue lah, bawa agama lah, segala macem yang bikin gue nggak berani buka handphone. Bukan sosial media dong, handphone. Karena apa? Gue dulu tuh sering live juga, gimana sih live aja gitu ya. Terus sampai kayak komentar-komentar gue tuh isinya juga jahat-jahat, sampai kayak gue udah di belakang lu nih, gue tahu lu lagi di mana gitu. Sampai dapet teror kayak gitu? Iya. Bahkan Serius? tuh dia beneran bilang kayak lu di sini kan gitu. Gue di situ langsung kayak Lu sampai diuntitin gitu? serius pada zaman itu. Tapi lu beneran ngerasa in real life ada yang nguntitin lu nggak? Gue nggak tahu, karena ya semua orang ya siapapun main HP gitu. Jadi gue nggak tahu siapa yang lagi ngeliatin gue kan, cuma kayak terlalu detail gitu menurut gue. Itu sampai tau nggak, gue pernah akhirnya pulang gue bawa kayu. Tapi saking itu gue takutnya. Momen itu lo beneran ada di posisi itu? Maksudnya gue udah di belakang lu nih, di belakang mobil misalkan, tapi lu pas tuh ngeliat ke belakang itu beneran ada mobil? Enggak, dia nggak sedetail. Maksudnya detail itu bukan kayak saat yang itu gue juga dimana. bukan? Iya, dia tuh pokoknya kayak misalnya gue tahu nih lu lagi di warung ini kan gitu misalnya. Ya gue lagi di situ. Iya. Lagi nge-live itu. Padahal kayak posisinya tuh bukan yang kayak cuma tembok gitu. Maksudnya yang enggak semua orang tahu, tapi dia tuh bisa tahu gue posisinya di mananya. Itu gue panik banget sih, dan itu beberapa kali setiap gue live. Akhirnya dari situ gue agak panik sih. Itu yang bikin gue juga nggak buka HP beberapa hari. Bukan sosial media dong, HP bahkan nggak gue buka. Terus apa yang lo melakukan tindakan apa atas perbuatan itu? Orang yang lo lakuin ke lo gitu? Ya gue nggak gimana sih. Waktu itu kayak udah gue memutuskan untuk nggak buka HP. Terus gue juga sempet nggak ngonten juga karena mungkin agak situasinya lagi nggak bagus kan. Jadi ya udah gue kayak lebih ke diem di rumah gitu segala macam, nggak yang gimana juga. Karena mungkin ya pokoknya gue lebih takut sama manusia deh. Jadi gue nggak mau ngapa-ngapain lagi di situ. Pikiran gue kayak yang penting gue aman aja udah gitu. Tapi hal itu bikin lo jadi pengen berhenti gak sih? Atau lo tetap pengen lanjut ngonten? Waktu itu sempet mau berhenti, kayak udahlah gue udahin aja karena gue nggak sanggup dengan hujatan ini. Tapi kembali lagi gue pernah denger dari konten kreator atau seleb gitu, gue lupa. Pokoknya ada yang ngomong ya namanya hidup di media itu ada yang hujat, ada yang baik-baiknya. Jadi
kamu cukup baca yang baik-baiknya aja. Nah dari situ aku mulai belajar buat baca yang baik-baiknya aja. Jadi yang hujat aku skip. Jadi tuh misalnya aku bete nih ngeliat yang hujat, tiba-tiba ada komentar baik, jadinya moodnya naik lagi gitu. Terus makin lama makin kelihatan oh ternyata di dunia ini gak cuma orang yang ngehujat gue ya, ada yang support gue juga. Disitulah gue mulai bangkit lagi. Seperti itu. Pokoknya bijaklah menjadi netizen ya teman-teman ya. guys. Karena ketikanmu itu dipertanggungjawabkan nanti. Jadi buat kalian juga harus bijak nih dalam bersosial media. Betul. Jangan komen-komen yang macem-macem deh. Benar. Kalian harus pikirin juga, orang juga punya perasaan ya. Kalau komen tuh yang masih sebatas wajarnya aja. Oke, gue mau masuk ke bagian yang cukup personal nih. Alright. Oke, jadi dulu tuh lo sempet punya fase dimana penampilan lo itu kan lebih feminim. Lo boleh ceritain gak sih itu fase seperti apa di hidup lo? Apa yang ngebuat lo ada di fase itu? Oke. Mungkin emang banyak juga orang tanya-nanya gitu kan. Jujur kayak yang gue bilang dari tadi tuh, gue dari kecil gitu loh. Gue tuh emang dari kecil udah feminim gitu istilahnya. Karena keluarga gue ini gennya perempuan. Bahkan sepupu-sepupu gue pun kebanyakan perempuan gitu loh. Jadi ya karena kan istilahnya lingkungan itu merubah seseorang gitu kan. Mungkin waktu itu lingkungan gue emang lingkungan yang lebih istilahnya banyak perempuannya, jadi ya kebawa feminim. Terus pun mungkin gue agak kurang tepat jalannya setelah dewasa. Setelah dewasa gue kenal dunia semakin luas gitu istilahnya. Terus ya udah agak tersesat lah gue gitu loh ke dalam, menurut gue salah nggak salah sih ya, tapi menurut gue kurang bener aja sih tindakan gue yang gue lakukan waktu itu gitu loh. Menjadi feminim itu menurut gue kurang benar. Berarti lingkungan itu sengaruh itu buat kehidupan. Dan masukan lo nih buat orang-orang di luar sana nih yang pada nonton, gimana soal lingkungan? Jadi menurut gue ini advice ya dari gue, kalian baik-baiklah mencari lingkungan, karena lingkungan itu sepengaruh untuk hidup kalian. Jadi ya seperti kayak kalau kalian nongkrong sama tukang parfum, pasti kalian bakal ikutan wangi. Kecium wanginya. Kalau kalian nongkrong sama tukang sampah, pasti kalian juga akan kecium baunya juga. Begitulah lingkungan juga. Jadi kalau kalian ada di lingkungan yang kurang benar, pasti kalian pun akan terbawa gitu loh. Walaupun kalian sudah susah payah buat nahannya atau gimana, pasti selalu aja ada godaan, karena kita pun manusia gitu. Iya, betul. Cuma manusia yang hawa nafsunya tuh setipis tisu mungkin, gampang digoda jin gitu loh. Jadi kayak baik-baiklah mencari lingkungan ya teman-teman ya, supaya tidak tersesat. Iya, pilih-pilih. Gak apa-apa kok kalian tiba-tiba nih kalian udah ngerasa ada di satu lingkungan yang kurang benar, terus kalian memutuskan untuk kayak gue gak mau lagi di lingkungan ini. Gak apa-apa banget, itu bagus banget. Kalau menurut kalian itu pilihan terbaik, karena kan kita punya pandangan. Iya, selamatkan diri. Gak usah dengerin orang ngomong apa. Yang penting kamu anggap diri itu hal itu benar. Jadi pilihlah lingkungan yang benar. Tuh, oke. Pernah nggak sih lo tuh ngerasa kehilangan diri lo sendiri di proses perubahan itu? Kalau kehilangan, nggak tahu ya, bingung ya, karena gue tuh dari kecil gitu ya. Maksudnya bukan yang dibuat-buat ataupun kayak ya udah gitu terjadi, karena itu terjadinya emang dari kecil gitu, benar-benar dari ya pasti. Kamu juga tahu kan banyak yang anak kecil emang udah feminim dari kecil gitu. Ya kayak gitu aja sebenarnya. Cuma kembali lagi aku bilang gara-gara lingkungan juga. Jadi yang buat aku makin terus. Kalau untuk ditanya kehilangan atau enggak, mungkin ya adalah kehilangan. Cuma ya gimana cara kita untuk mengembalikan sisi baiknya aja. Jadi sisi buruk nggak apa-apa kehilangan. Gue nggak apa-apa banget kehilangan sisi buruk dari hidup gue, asal sisi baik tetap ada dalam diri gue. Asik. Nah sekarang kan gue liat lu sekarang udah aktif nge-gym. Ya. Lu udah kembali maskulin lagi. Nah apa ya sih yang ngebuat lo akhirnya ada di titik ini? Kalau gue bisa bilang itu sebenarnya dari dulu gue udah tahu ini tuh salah. Gitu. Bukan nggak bener lagi sebenarnya. Gue udah tahu ini tuh salah. Gitu loh. Hidup gue
jalan hidup gue gitu ya. Ini tuh salah gitu loh. Terus gue percaya kalau misalnya hidup itu nggak selamanya. Kita nggak selamanya hidup gitu loh. Ada kematian setelah hidup gitu loh. Dan kayak kita nggak ada yang tahu kematian bisa datang kapan aja gitu. Terus kayak ya karena gue Muslim gitu, jadi gue tahu juga kan ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang tidak membenarkan tingkah laku gue lah gitu istilahnya. Jadi ya udah dari awal tuh gue udah tahu. Cuma ya dari awal gue bilang, gue dari kecil kayak kita tuh nggak bisa berubah secepat ngebalik tangan gitu. Berubah nggak bisa. Itu tuh jalannya panjang menurut gue, berproses. Cuma dari situ menurut gue tuh udah nanemin di diri gue kalau gue nggak selamanya kayak gini gitu loh. Walaupun gue nggak tahu masih berapa ratus tahun lagi gue berubah, yang penting gue udah nanemin di diri gue supaya itu adalah manifesting juga untuk diri gue. Betul. Karena kan manifesting itu doa dan apa namanya tuh, doa dan usaha. Manifesting itu doa dan usaha. Jadi gue terapin manifesting di diri gue kalau gue nggak selamanya seperti ini, gue pasti berubah. Dan ya udah tiba-tiba ada aja hidayah yang datang pelan-pelan. Gue tuh nggak langsung. Sebenarnya tuh lama? Jujur dari awal gue waktu awal itu tuh sebenarnya dari Citayam, habis itu gue berubah switch di konten tukang cukur kalau nggak salah pernah tuh. Yang ada barbar itu ya, yang gue tiba-tiba jadi laki terus gue hapus makeup segala macam. Itu jujur situ gue belum berubah sebenarnya. Belum, itu fake. Itu cuma gimmick. Fake itu gimmick. Ya konten. Dunia konten nggak ada yang nggak gimmick kan, semua gimmick. Itu gue jujur belum berubah. Kayak masih ya udah, terus gue ngeliat orang suka ya udah gue terusin aja gitu kan istilahnya. Di situ gue belum berubah. Nah, tapi lama-lama gue ngeliat komen-komen, oh ya orang pada suka ya gue berubah. Terus kayak makin lama makin ngalir kayak gitu. Dari doa-doa orang di komen itu tuh jadi masukan juga buat gue, memotivasi diri gue juga. Kayak ya udahlah, gak ada salahnya gitu loh berubah gitu. Dan gue pikir kayak apa, mungkin ini saatnya gitu loh, dari doa-doa gue yang lalu-lalu gitu loh. Itu sih. Tapi sekarang gue pun belum bisa bilang diri gue lebih baik gitu loh. Cuma ya gue tetap belajar, gue tetap nikmatin perjalanan gue. Yang penting selagi gue tetap mengikuti aturan dari Sang Pencipta gitu loh, gue masih aman aja menurut gue. Tapi jujur, gue terakhir ketemu lo sama sekarang itu beda banget ya kan? Vibes-nya beda. Lo sekarang udah lebih maskulin, udah lebih laki banget lah gitu kan. Udah ada kumisnya. Karena kayak gitu juga, kayak ya udah gue lebih apa ya, kayak gue suka sama prosesnya gitu. Prosesnya tuh indah gitu loh. Dan gue juga ngeliat lo nge-gym. Lo tau nggak fun fact-nya? Apa? Gue kemarin tuh sempet stop nge-gym tuh lama. Oh ya. Gara-gara gue ngeliat story lo nge-gym terus, gue jadi kayak gue harus member lagi. Berarti bahkan gue sampai merhatiin itu lo nge-gym di mana ya. Dan gue tahu akhirnya. Gue cari tahu sendiri. Daerah Galaksi kan. Oh akhirnya gue member lagi. Keren. Gue member nge-gym lagi. Dan secara nggak langsung kan berarti konten lo itu bukan konten lo, itu cuma activity lo yang lo share ke sosial media. Dan ternyata itu memotivasikan gue untuk aktif nge-gym lagi. Keren. Semoga banyak yang terinspirasi sama konten-konten aku ya guys ya. Ambil yang baik-baiknya aja. Pokoknya kalau kalian bersosial media, ambil yang baik-baiknya aja, yang buruknya buang jauh-jauh. Betul banget. By the way, dalam fase switch ini nih, switch karakter. Lo kan punya banyak temen di luaran sana kan? Ada gak sih dari temen lo itu yang pro dan kontra tentang perubahan lo ini? Contoh, ada temen lo yang kayak, lo ngapain sih berubah jadi kayak gini, kan lo jadi banyak yang gak suka, maksudnya jadi gak banyak yang interest lagi sama lo. Karena kan orang-orang kemarin ramenya ngelihat lo feminim. Nah gimana sekarang lo udah jadi maskulin, apakah lo akan terima ketika lo berkurang masanya? Dan gimana bentuk aksi lo untuk tetap bisa ngelanjutin? Dan lo nanggepin omongan teman-teman lo tuh gimana? Ada gak sih yang pro dan kontra? Ada banget yang pro dan kontra itu banyak banget gitu. Sedangkan temen gue itu emang banyak juga kan. Ya kayak lu tau lah, lihat dari sosial media gue, pokoknya sehari ini gue main sama yang ini, hari ini gue main ini, banyak banget yang kayak cuma
dulu mungkin ya awal-awal tuh banyak yang kontra tuh banyak banget, kayak mungkin kaget ya karena kan Iya. kebanyakan teman gue perempuan gitu loh, terus kayak mungkin kaget aja gitu tiba-tiba gue kayak wah kok berubah nih, Iya. udah gitu berubahnya drastis gitu. Terus tapi sekarang akhir-akhir ini alhamdulillah gue ngeliat banyak yang pro sih. Oke. Jadi tuh kayak ya udah mungkin emang udah jalannya Allah juga gitu loh, Iya. ngasih gue lingkungan yang baik juga sekarang Iya. gitu loh. Jadi kan kalau kita ada orang yang support, ada yang dukung, itu kita jadi Semangat kan untuk Betul, ngejalin betul. sesuatu kan gitu loh. Jadi kayak gue bersyukur banget sih sekarang. Gue tuh sempat berpikir kayak aduh gila, gue bisa nggak ya ngelanjutin ini, apa maksudnya kayak gimana nih maksudnya, Iya. karena gue pasti bakal kehilangan banyak hal juga Iya, gitu kan, betul. banyak banget pasti yang bakal kehilangan. Cuma gue tetap gue lanjutin dan gue bilang sama diri gue nggak apa-apa gue kehilangan banyak orang, yang penting gue nggak kehilangan diri Diri gue lo dan sendiri. kehilangan Allah. Masya Allah. Ih, gue seneng deh ngobrolan hari ini. Seru ya Karena kan gue bukan menikmati ya, gue ada juga di proses, diproses lo ini. iya kan, Iya, ada kan, ada gue di proses lo ini. Jadi kayak ngeliat lo yang sekarang bangga banget akhirnya. Semoga ya teman-temanku di luar sana yang sedang berproses juga Betul. untuk jadi lebih baik dari Betul, hari betul. sebelumnya. Semoga kalian dilancarkan. Amin, dimudahkan pokoknya. Karena itu tujuannya baik. Baik, kalau tujuannya baik, tujuannya bagus, itu pasti insya Allah dilancarkan, Dikasih jalannya. betul. So, harus disupport sama lingkungan. Pokoknya kalau Lingkungan, kalian udah benar. ngeliat lingkungan kalian malah mendukung ke arah yang gak Nggak benar, benar, tinggalin, jangan takut nge-cut off. Itu Nggak apa-apa, karena bakal berdampak ke kehidupan kalian betul. selanjutnya. Jadi pilih-pilih teman, guys. Gak apa-apa, Gak apa-apa, Gak apa-apa sumpah. banget. Jangan takut gak punya teman. Itu bakal ada fasenya tersendiri. Jadi kalau misalkan lo emang udah ada niat nih buat ngerubah diri lo akan dipertemukan sama orang-orang yang bakal support lo iya. buat berubah juga. Betul. Karena gue pun pernah ada di posisi Oh, iya. itu. Iya, betul. Nanti kita cerita-cerita lagi Kita ya di cerita belakang lagi di ya. belakang langsung ya, biar lebih detail ya. Karena emang gue sangat relate sama ya itu, lingkungan itu Oke. sangat berpengaruh. Betul. Oh ya, by the way, biasanya lo tuh kalau ngonten itu dapat ide dari mana sih? Atau muncul aja dari ide lo sendiri? Oke, kalau konten mungkin kan emang dari awal itu yang gue bilang konten pertama gue itu glow up juga. Oke. Dari yang gue kecil terus ke feminim. Iya. Nah sekarang tuh gue ubah kan dari feminim ke maskulin. Oke. Jadi gue tuh udah berpikir kalau misalnya personal branding akun gue adalah glow up gitu, Iya, perubahan gitu kan. Jadi ya udah gue mainin aja personal branding gue, cuma dibantu dengan tren-tren gitu. Tren-tren. Misalnya ada tren apa atau sound gitu kan, Iya. ada sound gue pakai, yang penting tentang perubahan Glow gue up, ya. gitu. Kadang Oke. tiba-tiba suka kalau lagi scroll langsung gue simpen atau nggak gue note kayak oh ini to be next konten gue gitu. Atau Oke. tiba-tiba kayak tring kepikiran aja gitu. Pokoknya gimana caranya kalau misalnya lu kepikiran atau lu ngeliat sesuatu itu konten berpeluang, itu lu masukin ke notes. Kalau gue ya, gue masukin ke notes, nanti saat inget ya langsung lu buat. Bener. Langsung drafting. Gue kadang kirim ke diri gue sendiri, ke WhatsApp diri gue Iya sendiri. kan? Iya. Kayak ini konten buat Konten ini, Safa iya, gitu. iya. Ini konten buat ini gitu loh. Oke, terus next lu mau ngonten yang tetap glow up lagi, atau ada lagi nih konten-konten niche konten yang pengen lu fokusin di akun lo? Kalau tentang perubahan gue mungkin akan tetap selalu gitu loh, karena kan itu emang udah personal branding gitu loh. Iya. Kalau personal branding lu udah begitu ya orang bakal tahu lu kayak gitu juga kan. Terus kayak walaupun banyak orang yang ngehujat lah atau kayak gimana tetap ada gitu loh. Iya. Cuma gue ngambilnya dari sisi ya udah siapa tahu ada yang terinspirasi dari video Iya. gue gitu loh, dari konten-konten gue. Terus mungkin tapi gue lebih keselingin gitu ya, karena kan gue juga kayak yang udah gue bilang di awal, gue itu tour leader. Jadi gue lebih ke sambunginnya ke traveler sih. Oke. Ke traveling, sorry. Gue suka bikin konten-konten traveling ataupun suka review makanan, pokoknya lifestyle lah. Iya. Berarti Gitu. lu lebih fokus ke traveling nantinya Iya, nih. nantinya. Akan To be di next. mix tuh. Di mix ya, Di mix sama untuk yang apa namanya? Glow up, Glow up transisi sama- glow up itu sama
traveling. Iya, sama konten-konten traveling Oke. atau mungkin konten-konten seperti main bola ataupun Oke. tinju gitu mungkin nanti bakalan terrealisasi. Bakal Gak ini tahu. gak sih nanti next Wadidaw. sama Siapa sama? Dilan? Dia. Nanti akan ada Oh, ada JJ-nya kan? iya ya, pertarungan antara Minho dan Dilan Bekasi. Asik. Siap nih kira-kira. Nah, tar dulu ya. Belum siap. Oke, menurut lo kunci biar kita tuh tetap grow tuh apa aja? Kunci tetap grow itu apa ya menurut gue kunci untuk tetap grow ya kalian jangan malas. Kalian Konsisten. jangan malas, konsisten. Konsisten tuh harus banget wajib. Konsisten. Pokoknya walaupun ternyata nggak sesuai ekspektasi kalian, Iya. jalanin aja terus. Tuh. Karena dari 1000 peluang itu tuh pasti ada satu yang nyantol. Nggak mungkin nggak Betul ada. banget. Yang penting percaya, berdoa dan usaha. Pasti ada jalannya. Menurut lo lebih penting konsisten atau kualitas? Konsisten. Kenapa? Karena yang ini menurut yang udah gue coba juga gitu ya. Oh, lo udah coba dua-duanya Udah coba nih? dua-duanya Oke. gitu loh. Gue kayak coba konten yang kualitasnya agak bagus, Iya. agak tinggi, agak effort gitu kan. Itu tuh kadang malah bikin kita capek sendiri Capek gitu loh. mikirin Capek idenya, mikirin ide. mikirin konsepnya, mikirin cara pengambilan videonya. Betul, terus abis di situ nggak sih waktunya? Bener, abis itu tiba-tiba pas sudah kita post ternyata nggak sesuai ekspektasi kita. Iya, betul. Gitu loh. Itu makanya kenapa gue bilang konsisten lebih penting karena ya udah kalian post apa pun yang kalian mau post selagi itu baik pasti ada yang ini. Berarti lo juga orang yang lihat dari engagement ya, kayak misalkan konten yang lo posting tuh lo bukan cuma ngeposting Iya. doang, tapi lo juga ngeliat engagement. Makanya lo bisa ngomong, lo bisa milih antara konsisten sama kualitas. Lo lebih milih konsisten karena Iya. lo udah pernah fokus di kualitas, tapi ternyata hasilnya tuh nggak sesuai sama Betul. yang lo mau. Betul. Berarti kuncinya harus konsisten Konsisten. biar lo bisa growth. Betul. Yang penting kalian terus belajar aja Tuh. teman-teman dan konsisten ya. Rizal dengerin ya. Masukan juga nih buat tim gue. Oh iya, ayo dong harus konsisten biar lebih grow. Nggak apa-apa kalau view kalian kecil kayak 500 terus 1000, kalian bayangin aja kan? 500 dan 1000 orang dalam ruangan ini. Iya. Rame kan? Iya betul. Karena tuh aku percaya yang aku bilang dari 1000 peluang itu pasti ada satu yang nyantol, bahkan lebih, nggak mungkin cuma satu kalau dari 1000. Dicoba dulu. Coba nggak aja dulu sih? karena kalau kalian nggak coba, kalian nggak pernah tahu di depan tuh ada apa Iya. gitu loh. Kalau banyak takutnya. Kalau banyak takutnya, gak bakal maju. Iya, kayak gue maju ya. Keburu keduluan orang, Iya, keburu orang keduluan udah orang. nyampe galaksi, kita Iya, masih di Kalimalang ujung loh. Iya, Kalimalang kena macet kan. Itulah macet stuck karena apa? Kalian tidak mau grow. Grow guys. Bagian yang paling sulit menurut lu buat ngonten tuh apa? Apa ya? Kalau mungkin karena gue itu tipe yang follow the trend juga gitu ya. Kadang tuh agak stuck kalau lagi nggak ada trend. Oke. Gitu loh, agak stuck jadinya kayak bingung. Gue harus bikin apa Ngapain nih? ya? Gue bikin apa nih? Iya. Maka dari itu yang gue bilang gue tuh nge-note, Iya. drafting. Iya. Jadi gue punya stok bahan untuk kalau tiba-tiba lagi nggak ada tren ataupun Lo buka lagi notesnya. iya gue buka notesnya, kalau bisa gue bikin ataupun kalau ternyata gue udah draft, ya udah gue posting. Jadi tuh akun nggak akan mati gitu loh, tetap Oke. hidup akunnya gitu. Kalau soal ngedit, itu kan kayaknya saya sendiri ya. Kebetulan Itu bagian paling sulit buat ngonten. jujur pasti kendala para konten kreator adalah mengedit. Ngedit. Males banget pasti. Dan kebetulan Moodnya, ya Allah, itu tau nggak, kayak parah ngumpulin mood tuh mood parah banget, susah banget. Aku sekarang pakai jasa editor. Serius. Di TikTok tuh banyak banget nih. Aku Iya. sampai cari kayak jasa editor. Ya udah akhirnya aku alhamdulillah sudah menemukan satu editor yang cocok. Karena Susah kan banget susah ya sih? banget. Susah banget nemuin Susah banget. editor yang sesuai sama niche kita. Karena tuh ya Betul. orang kan beda-beda Punya kan. karakter beda-beda Orang kan. karakternya beda-beda. Terus habis itu kayak personal brandingnya beda-beda gitu. Iya. Kalau nggak sama nggak bakal bisa tuh Benar. kontennya hidup gitu loh. Iya. Akhirnya gue beberapa kali cari akhirnya ada satu yang oke. Terus kayak ya udah saling membantu gitu. Sama, gue juga. Jadi kayak gue nggak agak yang dulunya males ngonten karena ngeditnya, Ngedit, sekarang kayak udah kayak yaudah. gue ngonten aja, tinggal gue oper ke tukang ngedit Betul. gue ke gitu. Jadi kayak ya udah. Sama gue juga kalau ngonten bagian paling males tuh ngedit. Semua permasalahan semua konten kreator. Betul, semua orang pasti di sini ngerasa relate ya, apalagi para konten kreator pasti
kendalanya di editing Bener. atau enggak storage-nya. Oh iya, Please. Banyak banget, bahkan talent-talent KKPA pun banyak yang di kendalanya tuh kalau misalkan mereka draftingnya telat, mereka tuh pada ngasih alasan storage-nya Storage, ya. penuh. Itu relate banget gak sih sama permasalahan bener. semua Semua content content creator. Apalagi gue tuh juga kayak lu kan, gue tuh nyari freelancean editor, Oh iya. tapi masih susah itu buat, Karena nggak cocok ya nggak bisa gitu kan. gue juga orangnya idealis banget lagi, kayak kalau Iya, nggak sesuai bener. mau Kalau nggak sesuai nggak bisa, gue bakal gua nggak bisa. revisi Iya, terus. sama. Iya, jadi kayak pas dan dapet yang pas kayak ya udah gue Iya. iket dia terus, Bener. nggak boleh lu kemana-mana. Susah banget soalnya nyari yang bisa ngikutin maunya kita. Iya. Karena kan ya emang harusnya kita yang edit, karena kita yang Iya, tahu prosesnya, iya, kita yang tahu isi, kita yang tahu tema gitu loh. Gimana cara kita transfer itu semua ke pikiran kita editor ke ya. dia gitu kan, susah. Terima kasih para editor-editor yang otaknya lebih pintar dari kita. Terima kasih banget aku ucapin. Kalau nggak ada editor, konten kreator nggak mungkin jalan juga, karena nggak jadi cuan. banyak juga konten kreator tuh emang pakai editor sekarang. Banyak banget loh menurut aku. Karena Banyak. kurang kehandle kalau sendiri menurut aku. Bener. Thank you editor. Banyakin editor di sana yang Please, kalau kalian gak bisa jadi konten kreator, jadilah editor. Editor. Kalau kalian gak berani tampil, kalian harus Kan jadi di belakang editor, layar karena aja editor. banyak banget konten kreator yang butuh editor. Benar. Sumpah. Ayo, hidup editor. Hidup konten kreator. Pernah gak sih lo bikin konten yang dimana tuh lo yakin banget konten ini bakal naik, fix, ini udah ngikutin tren, ini bakal naik, gue bakal pecah nih konten ini, tapi ternyata fail, gak sesuai mau lo pernah gak? Itu sering banget lah, Oke. Karena ya kita gak bisa berekspektasi apa-apa, gak bisa ekspektasi tinggi gitu kan. Walaupun gue udah plan gitu loh, gue udah susun rencana, strategi, segala macam. Ya kalau emang ternyata enggak ya enggak gitu loh. Sering beberapa kali, cuma emang proses gak proses sih? juga. Iya, kayak ya udah gitu loh, pasti ada yang berhasil kok. Pasti. Gak mungkin gak berhasil semua, yang penting konsisten gitu. Kalau kalian lagi down gitu, banyak yang stop. Jangan stop, lanjutin. Betul, berarti gitu. Rizky Minho juga lanjut dong. Lanjut. Sebagai Rizky Minho yang versi sekarang guys. Versi terbaik diri kalian masing-masing, jangan lupa. Oke. Oh ya, terus lo juga pernah jadi dancer di Asian Games 2018 pembukaannya. Iya. Itu pengalaman besar banget sih. Besar banget sih, karena coba ceritain gak sih? Itu juga banyak yang gak tahu juga, karena itu event gede banget loh. Maksudnya event Asia gitu kan. Terus banget loh. Indonesia dijadiin tuan rumah, dan gue itu jadi salah satu penari di opening seremoninya. Gitu kan suatu kebanggaan banget tuh, walaupun gue nggak kelihatan gitu. Maksudnya cuma dari jauh doang, cuma tetap bangga aja gitu. Maksudnya jadi bagian daripada Asian Game pada saat itu. Udah gitu gue waktu itu masih sekolah posisinya. Kelas berapa? Kelas 2018 tuh gue kelas 3 kalau gak salah. Lo jadi kebanggaan guru-guru lo gak sih sekolah lo? Iya, tapi enggak sih, kayak kayaknya waktu itu sekolah gue kayak oh ya udah gitu. Serius? Enggak, yang penting gue jadi kebanggaan diri gue sendiri aja. Sama keluarga gue dan teman-teman gue. Karena itu tuh keren banget menurut gue, itu hal yang keren banget. Lo bisa berdiri di panggung dunia gitu loh, ditonton sama jutaan orang gitu loh. Wah, lu aku kalau inget ada di posisi titik situ tuh ya, itu tuh bener-bener merinding banget. Karena dulu emang sebelumnya aku tuh emang penari tradisional, tapi aku tuh dancer tradisional. Ya Nusantara pokoknya. Aku tuh nari Nusantara dari zaman sekolah gitu loh. Aku bener-bener, nah disitulah tiba-tiba ada audisi, aku keterima lah jadi salah satu openingnya. Pokoknya kalau kalian yang belum nonton opening ceremony Asian Games 2018, kalian tonton, itu keren banget. Gokil. Itu belajar dari mana? Kok bisa lu? Aku ikut eskul waktu itu tuh. Dari eskul sekolah doang? Dari eskul sekolah doang. Aku tuh ikut eskul tari kan di sekolah banyak eskul kan. Aku ikut eskul tari, terus habis itu aku sempat ikut sanggar juga di Taman Mini. Jadi Taman Mini tuh banyak kan, Taman Mini kan emang tempatnya budaya kan. Aku ikut juga di Taman Mini, begitulah kan. Dulu masih feminim tuh kan. Jadi sukanya nari-nari yang luwes-luwes gitu kan. Gitu. Ih, keren banget. Tepuk tangan dulu dong guys. Jadi tetap cinta budaya, nasionalismenya ada. Keren. Gitu. Terus setelah itu lo sempat kepikiran gak sih buat seriusin pengen di dunia dance atau tari? Sebenarnya sempat kepikiran, cuma waktu itu sayangnya COVID. Pas COVID tuh kan banyak yang banyak yang nggak berjalan sesuai dengan keinginan manusia gitu kan. Banyak yang terhenti segala macam. Begitupun
kita para performan gitu loh. Itu Hmm. tuh udah jarang dipanggil lagi, udah nggak ada job, maksudnya penari itu lagi nggak dibutuhkan pada situasi Iya, saat itu. karena itu kan harus offline kan. Iya gitu loh. Disitulah gue akhirnya terhenti. Semua Mm-mm. terhenti di situ. Terus abis itu gue untuk melanjutkan lagi kayak udahlah mungkin Bukan itu mungkin jalannya. bukan jalannya, itu cukup jadi pengalaman aku aja Iya. gitu. Tapi kalau kamu nanyanya dulu, pasti aku sempat mau masuk UNJ dulu tuh. Untuk di seni UNJ tarinya. iya ada. Dia tuh ada fakultas pendidikan seni tarinya Hmm. gitu. Sempet pengen masuk gitu. Cuma ya udah emang jalannya ternyata bukan situ, ya udah. Tapi Mau sempat gimana? sempat jadi coachnya nggak sih, pelatihnya gitu? Enggak, karena aku belum di tahap yang udah sampai coach gitu sih dulu. Oh, Kayak oke. masih tetap murid, masih tetap Oke. belajar. Masih belajar. Tapi udah kemana-mana ya. Alhamdulillah. Udah sampai ke Asian Games ya. Alhamdulillah. Itu masih belajar itu. Masih belajar kok. Keren banget. Thank you. Oke, Minho. Dari semua yang udah lo jalanin ini, kayak lo jadi content creator, jadi model, jadi tour leader, jadi penari, apa sih yang bikin lo konsisten sampai ngejalanin itu semua? Kalau dibilang apa yang membuat gue konsisten sampai sekarang, karena ya gue menuruti inner child gue juga gitu loh. Karena kan dari benar. awal aku bilang juga kan kalau aku tuh Senang seneng tampil gitu kan. Jadi ya sekarang pun kegiatan yang aku lakuin tuh emang berhubungan dengan tampil kan, tampil ke Oke. media, ke Mm-mm. halayak publik gitu loh segala macam. Jadi kayak ya udah, emang anaknya suka tampil aja gitu. Tapi itu disupport gak sama keluarga, teman? Alhamdulillah aku selalu disupport sama keluarga aku, sama teman-teman aku. Jadi masih bisa sampai sekarang gitu. Karena kalau gak disupport juga bingung ya kita ya. Benar, kita nggak bisa sendiri Gak nggak bisa sih? sendiri, kita tuh hidup di dunia itu gak bisa sendiri. Dan jangan pernah ngerasa sendirian. Jangan pernah sendirian juga. Kalau kalian butuh orang, kalau kalian ngerasa sendiri, cari siapapun. Karena kita hidup itu tidak sendirian. Kita mati pun kita butuh orang. Betul banget. Pokoknya kalian tuh Karena yang banyak punya. banget juga yang ngerasa tuh sendirian gitu. Iya, Aku tuh betul. kadang-kadang kayak pengen bikin community gitu loh, untuk orang-orang kayak, guys jangan ngerasa sendirian gitu. Ataupun Ada kita gitu. iya, ada ataupun cerita. ngerasa kayak enggak, gue nggak bisa sama orang, gue harus sendirian. Kamu tuh bohong gitu loh. Iya. Kamu tuh tetap butuh orang gitu loh. Nggak, Betul. menurut aku ya nggak ada orang yang suka sendirian, mau Benar. sendirian. Pasti sebenarnya ada hati kecilnya yang kayak gue pengen Gue ditemenin, bercerita, gue pengen tapi cerita gimana. bingung mau mulai cerita dari Iya. mana, bingung harus takut Takut, sama iya. responnya. Takut sama responnya, itu kebanyakan sih, takut sama Iya, responnya aku banyak segala juga macam. sih, Minho, kayak ketemu orang-orang di sekitar aku yang dia tuh suka depresi karena dia suka mendem masalahnya Iya sendiri, kan? takut untuk cerita. Heeh. Dan karena aku sebagai orang terdekatnya dia, aku selalu bilang kayak, lo kalau ada apa-apa cerita Cerita. sama gua, jangan sendiri. Mm-mm. Lo tuh nggak bisa sendiri, lo Iya, nggak bisa hidup nggak bisa hidup sendiri, lo sendiri, bener. tetap butuh orang Butuh lain orang gitu. Tapi itu penting banget gak sih? Penting banget Jadi, lah. jadi buat kalian yang punya teman-teman yang lagi berproses atau lagi ada di fase terendah, terendahnya, kalian ya. jangan ninggalin guys, kalian temenin mereka, Peluk, rangkul mereka, kalian ajak ngobrol, ajak ketemu. Itu tuh karena berarti banget tau. Kalian gak usah ngasih solusi deh, kalian jadi pendengar Iya, yang bener. baik aja itu udah bersyukur Itu banget. Mereka thankful tuh banget. benar. Kalian harus jangan jadi orang yang cuek. Gak boleh jadi orang yang cuek. Kamu harus aware sama lingkungan sekitar kamu, karena apa yang kalian kasih ke mereka sekarang itu tuh bakalan Berimpact ke depannya buat ke diri kalian sendiri gitu loh. Kata-kata hari ini keren. Kayak kita hari ini banyak banget kata-kata motivasi ya. betul. Kalian potong-potong aja tuh yang bagus, kalian sebarin, nggak apa-apa di status Jadi WA. clipper. Jadi kan kita ngumpulin ini kan, biar Betul. banyak di status WA. Iya. Mak-mak. Kayak seru banget tuh tadi bikin komunitas. Iya. Ntar kita Apa kita coba kali ya, ada obrolan ke situ kali ya. Ntar kita bikin komunitas kali ya. Jangan sendiri. Betul. Komunitas jangan sendiri. Jangan sendiri. Boleh Jadi lah kita pendengar bahas yang nanti di belakangnya. Boleh. Itu kayak kita Siapa ada yang akan menarik? Ada yang tertarik? Komen di ada yang bawah. tertarik, komen di bawah ya. Kalian kalau misalkan pengen Minho Untuk menemani kalian. ya, Minho dan Safa ya, Iya. asik. Punya project bareng lagi nih Bareng kita. ya nanti. Ini nih yang paling menarik, yang gue tuh Apa kayak tuh? greget banget dari tadi pengen nanya ke lo. Apa. Katanya lo mutualan ya sama Mbak R. Kok bisa? Iya, jadi aku tuh
Jadi aku tuh waktu di Citayam Fashion Week, Oke. aku tuh pernah ada proyekan sama Mbak R di jalanan itu. Ngapain? Waktu itu tuh produk waktu itu dia tuh BA-nya apa, aku lupa Oke. gitu, BA-nya produk makeup apa gitu. Nah, aku di situ join gitu kan. Nah, terus habis itu ya udah kita di situ aku belum di fallback. Aku cuma Oke. kayak foto. Terus emang dia kan emang kalau kalian tahu Mbak R itu ramah Sehumble itu. jauh, itu ramah banget Iya. banget. Kayak itu bukan manusia, itu she's an angel gitu loh. Iya. Terus selang beberapa tahun aku tiba-tiba datang ke brand lagi, cuma beda Oke. brand. Nah, dia jadi BA-nya juga tuh. Oke. Ketemu lah, terus aku kasih tahu lah, Mbak R inget ini nggak dia siapa, bilang gitu. Terus habis itu kayak ini aku bilang, terus dia shock gitu, kayak Karena berubah karena udah banget. berubah juga. Dia Terus? salah satu orang yang shock akan perubahan aku juga. Disitulah akhirnya aku bikin konten, aku upload ke TikTok. Terus habis itu aku buat story di Instagram dan akhirnya di fallback tiba-tiba. Sampai detik ini aku masih di fallback. Mantap. Terima kasih Mbak R, semoga sehat selalu. Semoga rezekinya menular. Rezekinya menular, bener. Mbak R keren banget. Sehumble itu, sumpah sehumble itu, sehumble dan secantik itu. Kayak dia tuh nggak pernah lepas senyum, kayak ngobrol kayak ini, Iya. senyum. So, buat orang-orang yang mau mulai jadi content creator sekarang, satu tips nih yang jujur dari lo sendiri gimana? Buat orang yang mau mulai jadi Mau content mulai jadi creator content ya, creator. mulai aja dengan Bismillahirrahmanirrahim. Aku mulai dunia perkontenan ini. Betul. Dan dijalani dengan konsisten. Ingat, konsisten. Kalian gak perlu Betul. dulu ngeliatin like, komentar, ataupun apapun itu. Kalian konsisten aja dulu. Dan satu lagi yang paling penting juga, temuin personal branding kalian. Iya. Karena personal branding itu gak sengaruh itu. Kalau kalian udah punya satu personal branding, tiba-tiba kalian upload bukan personal branding kamu sendiri, itu bakal susah naik menurut aku. Jadi pertama, kalian mulai aja dulu. Kedua, kalian konsisten. Ketiga, kalian temuin personal branding kalian. Udah, kalian dari situ jalanin aja, pasti bakalan jadi content creator besar gitu. Bismillah ya. Bismillah, pokoknya diawali dengan bismillah, semuanya akan berjalan dengan baik insyaallah. Oke. Terakhir nih, pesan dari Minho, dari kreator untuk kreator tuh apa? Oh, jadi ini untuk content creator juga ya Iya, di sana ya? dari kreator untuk kreator. Kalau pesan dari aku mungkin semoga kita makin berkembang lebih baik lagi teman-teman seperkontenan. Oke. Terus semoga makin lancar semua jalannya, dan juga kita harus saling support. Karena karena cuma kita yang tahu gitu loh. Betul. Karena sesama konten kreator doang yang tahu gimana jalannya, gimana isinya gitu loh. Kalau di luar sana netizen banyak yang ngomong A, B, C, Gak usah dengerin. Kita lah konten kreator yang saling support gitu loh. Betul. Saling support itu penting banget. Jadi jangan nyenggol-nyenggol, Ya. jangan membuat huru hara. Yang penting saling support di satu perkontenan. Gitu. Caranya bisa gak sih kayak kita collab-collab gitu? Iya, kayak collab-collab gitu. Kalau Kaminho tuh open collab gak sih sama kreator-kreator lainnya? Nah, ini dia nih yang dipertanyakan orang juga. Karena aku kebetulan emang gak pernah collab, kayak cuma beberapa doang collab. Oke. Karena sebenarnya aku tuh mau banget dari dulu collab gitu loh. Cuma aku ada insecurity juga. Kenapa? Karena aku ngerasa kayak aduh, aku takut gitu loh. Kayak dia kontennya lebih bagus, lebih besar gitu loh. Sedangkan aku kayak Kan kamu bisa kebawa insecure juga. gitu loh. Jadi kayak padahal ya itu bukan masalah juga sebenarnya kan. Iya. Cuma ya mungkin kalau kalian seperti aku memiliki insecurity, kalian baiknya mencoba dulu aja ya teman-teman. Siapa tahu itu adalah peluang kalian menjadi lebih baik lagi. Oke, thank you banget. Thank you. Udah sharing session sama kita dan udah banyak juga ngasih insight dan motivasi buat aku dan buat semua penonton yang lagi ada di sini juga. Dan buat kalian yang lagi nonton, semoga kalian hari ini tuh dapat insight dan motivasi dari Kaminho ya guys. Terus buat kalian jangan lupa follow, like, share ke teman-teman kalian, content creator juga atau yang baru mau mulai ngonten. So, thank you guys karena di Kakak Talks dari kreator untuk kreator. Yeay, thank you. See you di episode selanjutnya. Yeay.